Halo, selamat malam pemirsa. Selamat datang di iNewsroom bersama saya Diandra Mukni. Kami akan membahas berita utama secara mendalam, komprehensif, dan tentunya eksklusif. Sebagai pembuka iNewsroom kali ini, kami memiliki informasi maraknya kecurangan dan jual beli bangku sekolah. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menggelar sidak ke sejumlah SMA di Kota Bekasi, Jawa Barat. Kemendikdasmen juga meminta pihak sekolah untuk transparan dalam mengumumkan kuota atau daya tampung siswa. Inspektur Jenderal Kemendikdasmen menggelar sidak ke SMA Negeri 1 dan SMA Negeri 3 Kota Bekasi. Irjen memantau pelaksanaan sistem penerimaan murid baru di dua sekolah tersebut. Guna meminimalisir kecurangan seperti jual beli kursi, Kemendikdasmen pun meminta sekolah transparan. Pihak sekolah harus mengumumkan kuota atau daya tampung siswa sesuai dengan data pokok pendidikan atau Dapodik. Jika ditemukan kecurangan dalam proses SPMB, Kemendikdasmen tidak akan segan memberikan sanksi ke sekolah. Belum ada kendala yang berarti ya. Hanya memang yang informasi bahwa di hari pertama, hari kedua ada server atau sistem yang down ya atau lambat, sehingga ada kesulitan bagi masyarakat kita untuk mengakses. Sementara Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Kota Bekasi memastikan SPMB di sekolahnya berjalan transparan dan jujur. Jadi saya pastikan SPMB di sini ya transparan, jujur, berkeadilan. Ya, tidak ada kecurangan. Kalau nanti lolos berarti lolos murni. SPMB untuk SMA pada tahap 1 dibuka pada 10 hingga 16 Juni mendatang, sementara tahap 2 dimulai 24 Juni hingga 1 Juli 2025. Kemendikdasmen telah berkoordinasi dengan KPK, Kepolisian, Dinas Pendidikan, serta Ombudsman untuk mengawasi SPMB tahun ini. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. 4 pulau sengketa di Kabupaten Singkil yang dicaplok Sumatera Utara berpotensi memiliki kandungan minyak dan gas. Badan Pengelola Migas Aceh menyebut 1 dari 6 sumur yang dijadikan studi memiliki 1 sumur yang sangat menarik karena mengandung kandungan gas discovery. Keempat pulau yang menjadi sengketa antara Aceh dan Sumatera Utara tersebut berada di wilayah kerja offshore West Aceh atau OSWA. Namun hingga kini belum tersedia data seismik yang cukup mendukung proses evaluasi potensi migas secara menyeluruh. Secara umum, keempat pulau yang dicaplok Sumatera Utara di Kabupaten Singkil tersebut berdekatan dengan wilayah kerja OSWA Kabupaten Tapanuli Tengah. Deputi Perencanaan Badan Pengelola Migas Aceh, Edi Kurniawan menyebutkan potensi migas di Laut Singkil berada di sekitar 40 km dari pulau yang diperbincangkan saat ini. Ada 6 sumur di daerah itu yang mereka jadikan studi ditambah dengan seismik land yang bisa kita akses di MDR di websitenya Kementerian itu Migas Data Repository. Dari 6 sumur yang mereka tampilkan ini memang ada 1 sumur yang sangat menarik ya. Sumur ini namanya Singkil 1. Itu dia discovery, gas discovery dengan average gasnya dari 2 sampai 9 mmSCF sudah pernah dites ya. Cuma ini sumur kan tahun 1973 dan berjarak sekitar 30 sampai 40 km dari pulau yang diperbincangkan ini. Memang di pulau ini sendiri kita nggak punya data sumur. Data sumur dan data seismik tidak ada di pulau tersebut. Cuman kita ingin sampaikan bahwa di sekitar area ini di OSWA tadi data seismiknya juga sudah lama sekali sehingga rencananya tahun ini atau awal tahun depan kontrak di bawah kewenangan BPMA mereka akan melakukan survei. Guna mengetahui potensi kandungan migas, BPMA mendorong dilakukan survei awal dan akuisisi data seismik agar potensi migas bisa diidentifikasi lebih jelas. Dari Banda Aceh, Syukri Syarifudin, iNews melaporkan. Pasca SK Menteri Dalam Negeri yang memasukkan 4 pulau milik Provinsi Aceh di Kabupaten Aceh Singkil ke Sumatera Utara, Gubernur Aceh melakukan pertemuan tertutup dengan forum bersama DPR RI, DPD RI, serta DPR Aceh. Rapat yang berlangsung Jumat malam dilaksanakan di Pendopo Gubernur Aceh. Pasca surat keputusan Menteri Dalam Negeri yang memasukkan 4 pulau di Provinsi Aceh di Kabupaten Aceh Singkil di Sumatera Utara,
Gubernur Aceh melakukan pertemuan tertutup pada Jumat malam dengan anggota DPR RI, DPD RI, serta anggota DPR Aceh. Pertemuan diketahui membahas soal sengketa pulau milik Aceh. Dari hasil pertemuan tersebut, keempat pulau yang sedang sengketa di Kabupaten Aceh Singkil tetap dipertahankan berada di bawah pemerintah Aceh. Sepertinya kita ini yang pertama itu hak kita. Bukti dan data hak kita. Ya. Kemudian secara histori itu hak kita. Apalagi secara penduduk hak kita. Geografi juga hak kita. Itu saja kita pertahankan. Dalam rapat tersebut, pemerintah Aceh juga menyusun langkah dan sikap resmi yang akan disampaikan pada pertemuan dengan Mendagri tanggal 18 Juni mendatang. Dari Banda Aceh, Sukri Sarifudin, iNews melaporkan. Sebelumnya, Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution menyebut akan mengajak pemerintah Aceh untuk bekerja sama mengelola 4 pulau yang berada di Kabupaten Aceh Singkil jika nantinya keputusan Kemendagri tetap menyerahkan 4 pulau tersebut menjadi wilayah Sumatera Utara. Polemik 4 pulau di perbatasan Aceh Singkil dengan Tapanuli Tengah yang sebelumnya masuk di wilayah Provinsi Aceh dan kini kepemilikannya masuk daerah Provinsi Sumatera Utara semakin meruncing. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution menyebut bukan wewenangnya soal penyerahan proses kepemilikan 4 pulau tersebut. Meski demikian, Bobi menyebut akan mengajak pemerintah Aceh bekerja sama untuk mengelola 4 pulau tersebut. Kalaupun nanti ataupun sekarang statusnya dimiliki oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara, ataupun kalau nanti tetap dijadikan milik pemerintah Provinsi Sumatera Utara, saya ngajak Provinsi Aceh untuk sama-sama mengelola. Bukan kita mencuri segala macam, masa baru 3 bulan skema pencurian udah dimulai, enggak. Sementara Gubernur Aceh Muzakir Manaf secara tegas menolak untuk bekerja sama mengelola 4 pulau tersebut. Macam mana kita bersama itu kan hak kita, punyaan kita, milik kita, wajib kita pertahankan. Menurut Muzakir Manaf, berdasarkan dokumen dan fakta sejarah, Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Besar, serta Mangkir Kecil merupakan bagian dari wilayah Provinsi Aceh sejak dahulu dan wajib dipertahankan. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara menurut Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Yusuf Kala, selama ini tidak ada pulau yang dikelola bersama. JK pun berharap sengketa ini segera diakhiri karena menyangkut harga diri masyarakat Aceh. Setahu saya tidak ada pulau atau daerah yang dikelola bersama. Tidak ada, siapa jadi bupati? Masa 2 bupatinya? Nah, masa 2 bayar pajaknya kemana? Jadi itu pulaunya pulau tidak terlalu besar. Jadi bagi Aceh itu harga diri. Kenapa diambil? Dan itu juga masa kepercayaan ke pusat. Jadi saya yakin ini akan diselesaikan, agar diselesaikan sebaik-baiknya demi keimanan bersama. Toh tidak ada faktor penting di situ. Di situ kan tidak ada minyak, tidak ada. Mungkin saja beberapa hari ada, tapi hari ini tidak ada. Perebutan 4 pulau antara Aceh dan Sumatera Utara kian memanas. Anggota DPD RI asal Aceh Sudirman mendesak Presiden Prabowo Subianto segera memecat Mendagri Tito Karnavian karena dinilai memicu kegaduhan di tengah masyarakat, khususnya di Aceh dan Sumatera Utara. Polemik penyerahan 4 pulau di Kabupaten Aceh Singkil kepada Provinsi Sumatera Utara semakin memanas. Anggota DPD RI asal Aceh Sudirman secara tegas mendesak Presiden Prabowo Subianto segera memecat Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Sudirman menilai keputusan Mendagri yang tertuang dalam keputusan Menteri Dalam Negeri tahun 2025 justru memicu kegaduhan di tengah masyarakat, khususnya di Aceh dan Sumatera Utara. Ia menegaskan secara historis, sosiologis, dan politis, Pulau Panjang, Lipan, Mangkir Kecil, dan Mangkir Besar telah lama menjadi bagian dari Aceh. Keputusan menteri itu bukan harga mati.
Dan itu masih bisa di breakdown kembali dengan upaya apa? Menjamin kondisi yang kondusif, keamanan, kenyamanan. Sehingga tidak muncul kontradiksi, tidak muncul polemik macam-macam begini yang dilakukan oleh ulah menterinya. Bukan untuk membuat polemik. Jadi gampang sebenarnya masalah itu kalau presiden mau menutup ini. Tidak boleh abai, presiden nggak boleh diam, nggak boleh. Menteri dalam negeri itu bawahannya kok. Hari ini diberhentikan, hari ini selesai. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memastikan pemerintah terbuka terhadap gugatan hukum atas penetapan batas wilayah Provinsi Aceh dan Sumatera Utara ini. Tito menegaskan pemerintah tidak memiliki kepentingan pribadi dalam keputusan ini dan menilai proses yang ditempuh sudah sesuai aturan. Nah, namun kemudian mungkin ada pihak yang mungkin menerima, ada yang tidak menerima, ya kita paham lah. Ini kita terbuka juga untuk mendapatkan evaluasi, ya, atau mungkin kalau ada yang mau digugat secara secara hukum, betul misalnya, ya kita juga nggak keberatan. Kita juga tidak ada kepentingan personal. 4 pulau besar yang menjadi rebutan tersebut yaitu Pulau Panjang, Lipan, Mangkir Kecil, serta Mangkir Besar. Dari Banda Aceh, Syukri Sarifuddin, iNews melaporkan. Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri akan mengkaji ulang penetapan masuknya 4 pulau ke wilayah Sumatera Utara. Kajian ulang ini akan digelar pada Selasa 17 Juni mendatang. Dalam Negeri menyikapi persoalan ini dengan penuh kecermatan dan hati-hati karena penting untuk memfokuskan kepada data tidak saja geografis tetapi juga historis dan kultural. Nah, karena itu Pak Menteri, Pak Prof. Tito Karnavian sudah memutuskan untuk melakukan kaji ulang secara keseluruhan. Jadi pada hari Selasa nanti Kemendagri akan melakukan kaji ulang dan kemudian pada hari berikutnya Pak Menteri akan juga mendengar masukan dan pandangan dari para tokoh masyarakat Aceh dan Sumatera Utara, pimpinan wilayah, gubernur, bupati, termasuk teman-teman Dewan, DPR dan DPRD begitu. Jadi penting untuk membuka dialog agar terdapat kesamaan data, fakta, dan informasi. Baik, membuka dialog dan juga pengkajian ulang. Kemudian berkaitan dengan pernyataan Pak Yusuf Kalla yang menyebutkan bahwa undang-undang lebih tinggi daripada keputusan menteri. Tanggapan dari Kemendagri seperti apa, Pak? Pernyataan dan pandangan Pak Yusuf Kalla itu sangat penting untuk memperkaya informasi dan data yang harus kita dalami. Nah, merujuk kepada pernyataan Pak JK, yang pertama di situ ada poin dari MOU Helsinki. Betul sekali yang disampaikan Pak JK bahwa dalam satu poin di MOU itu ada kesepakatan untuk merujuk batas wilayah kepada batas wilayah 1 Juli tahun 56. Dan dari situ kami menggali, memang betul seperti yang disampaikan Pak JK, ada Undang-Undang Nomor 24 tahun 56 yang mengatur batas wilayah. Namun sayangnya sampai saat ini kami belum menemukan data yang lebih detail terkait dengan koordinat batas wilayah. Pemirsa, Anda kembali di iNewsroom bersama saya Diandra Mukni. Dampak pencabutan izin tambang di Raja Ampat, masyarakat adat suku Kawe memblokade kawasan wisata dunia Pulau Wayak. Atas aksi protes ini, sejumlah aktivitas wisata lumpuh total. Aksi blokade di kawasan wisata Pulau Wayak Raja Ampat dilakukan masyarakat adat suku Kawe. Mereka adalah pemilik hak ulayat yang kecewa atas keputusan pemerintah mencabut izin usaha pertambangan 4 perusahaan nikel, termasuk PT KW Sejahtera Mining. Sebagai bentuk perlawanan, masyarakat tak hanya menghentikan seluruh aktivitas wisata, namun juga melakukan pengusiran terhadap sejumlah kapal yang membawa wisatawan asing. Hingga kini pemalangan masih berlangsung di Pulau Wayak. Kawasan yang dikenal sebagai ikon wisata dunia ini pun lumpuh total dari kunjungan wisatawan. Nyatanya sekarang semua aman-aman saja, tidak ada kayak ini. Jadi kami prinsip orang KW bahwa kalau perusahaan tambang tidak dibuka, maka Wayak pun
tetap ditutup. Seperti itu kan Bapak-Bapak? Setuju? Setuju. Jadi kalau memang perusahaan tambang dibuka, maka layak aktivitas seperti jalan seperti biasa. Setuju? Setuju. Menanggapi situasi memanas, pemerintah Kabupaten Raja Ampat mengeluarkan larangan sementara bagi wisatawan untuk berkunjung ke kawasan Pulau Wayak, Distrik Waigeo Utara. Jadi saya sudah sampaikan ke Kadis himbauan untuk dalam waktu yang dekat ini jangan dulu, sambil kita coba pendekatan dengan pemerintah daerah, pendekatan dengan masyarakat di sana tentang mereka punya keinginan itu, baru setelah mereka sudah paham, sepakat, baru kita bisa buka lagi. Untuk meredam gejolak, Bupati Raja Ampat akan turun langsung ke lapangan untuk mendatangi masyarakat suku Kawek. Pemerintah mengajak masyarakat untuk tidak menjadikan sektor pariwisata sebagai sasaran protes yang justru bisa merugikan ekonomi lokal. Dari Pulau Wayak, Raja Ampat, Chandri Suripati, iNews melaporkan. Pencabutan izin tambang nikel sudah berdampak dengan adanya konflik di masyarakat. Lalu seperti apa dampak ekonomi pertambangan nikel di Raja Ampat? Saat ini kita telah bersama dengan Bapak Fahmi Radi, pengamat ekonomi energi UGM. Selain itu juga kita telah menghubungi pihak ESDM serta Asosiasi Penambang Nikel Indonesia, namun belum bisa bergabung dalam dialog hari ini. Selamat malam, Pak Fahmi. Malam, Indra. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Fahmi, apabila kita lihat dari Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil, ini kan melarang adanya aktivitas pertambangan di pulau dengan luas kurang atau sama dengan 2.000 km persegi. Sementara 4 izin usaha pertambangan nikel ini kan sudah dicabut begitu. Apakah langkah dari pemerintah ini sudah tepat, Pak? Iya, jadi secara empiris gitu ya, semua pertambangan dimanapun itu pasti akan merusak ekosistem lingkungan tadi. Dan yang kedua, reklamasi itu tidak akan pernah bisa mengembalikan ekosistem yang telah rusak tadi gitu ya. Nah, Raja Ampat yang saat ini dikenal sebagai untuk wisata ini terancam gitu ya, akan terkena dampak lingkungan yang barangnya semakin parah. Dan tadi misalnya Pulau Kecil, kenapa itu dilarang gitu ya, ada undang-undangnya, karena berpotensi itu tidak hanya merusak ekosistem itu ya, tapi ada potensi untuk tenggelam pulau-pulau kecil tadi. Itu terjadi di beberapa negara gitu ya, maka undang-undang kemudian melarang gitu ya. Nah tapi anehnya kemudian dari keempat bahkan yang kelima juga itu beroperasi di pulau kecil yang sesungguhnya melanggar undang-undang gitu. Nah ini saya kira memberikan kerugian yang demikian besar bagi Raja Ampat. Sementara manfaat yang diperoleh gitu ya, kalau misalnya menggunakan cost and benefit analysis gitu ya, saya kira cost-nya itu jauh lebih besar dibanding dengan manfaat ekonomi. Memang di situ membuka lapangan pekerjaan gitu ya. Tapi yang paling menikmati manfaat ekonomi tadi ya para pengusaha dan juga penguasa yang memberikan izin tadi gitu ya. Rakyat itu malah sebagian besar tetap miskin. Itu terjadi di Morowali misalnya. Pertumbuhan ekonomi tinggi karena ada tambang nikel, tapi sebagian besar sangat ironis mereka miskin gitu ya. Nah ini barangkali yang perlu disadarkan pada masyarakat atau penduduk di Raja Ampat tadi gitu ya. Kalau memang pemerintah kemudian menutup tadi, maka kemudian diharapkan akan mengoptimalkan itu ya destinasi wisata tadi sehingga membuka lapangan pekerjaan yang jauh lebih besar dan ini lebih safe dari kerusakan tadi. Itu barangkali yang perlu disampaikan itu ya pada rakyat yang tadi melarang wisatawan masuk tadi itu, Mbak Diandra. Baik, kemudian selain adanya 4 IUP tadi Pak, ada di Pulau Gak yang luasnya hanya 60 km persegi, ini kan juga dapat diartikan melanggar undang-undang karena di bawah atau kurang dari 2.000 km persegi luasnya. Tapi dengan catatan mereka itu masih diperbolehkan untuk beroperasi. Menurut Anda, sebanding tidak antara apa yang dihasilkan dari tambang nikel itu dengan dampak kerusakan ekologi dan ekonomi masyarakat sekitar seperti apa? Nah, saya kira saya appreciate gitu ya, empat perusahaan tambang itu sudah dicabut izinnya.
ini saya kira cukup berani gitu ya, karena ditenggarai pemilik atau investor di 4 tadi itu orang-orang dalam tanda petik orang besar dan orang kuat, dan Prabowo berani menutup gitu ya. Nah tapi sayang gitu ya, Pulau Gak tadi itu tetap diizinkan gitu ya. Bahlil mengatakan bahwa itu di luar ekopark, kemudian juga jaraknya 40 km gitu ya. Nah jarak 40 km itu tidak menjamin gitu ya, karena setiap kali penambangan itu dia akan menghasilkan debu yang sangat halus, yang itu mengandung racun gitu ya, yang itu bisa dibawa angin radius ratusan kilometer dan tergantung arah angin, dan sabarkan ini juga akan sampai ke geopark yang akan kemudian merusak tadi gitu ya. Maka saya berharap gitu ya, jadi Pak Prabowo jangan tanggung-tanggung, kelimanya tadi harus cabut izinnya, kemudian kembalikan Raja Ampat sebagai destinasi wisata, kemudian nanti bisa dioptimalkan gitu ya. Maka saya yakin di situ akan memberikan manfaat ekonomi yang jauh lebih tinggi dibanding dengan penambangan tadi gitu. Baik, Pak Fahmi, Bapak kan sempat menyampaikan bahwa kerugian yang timbul dari tambang di Raja Ampat ini bahkan melampaui kasus korupsi PT Timah yang merugikan negara sebesar 300 triliun rupiah. Boleh dijelaskan Pak, ini kerugiannya dari apa saja? Ya, jadi memang saya belum menghitung secara detail gitu ya. Saya kira perlu duduk bersama dengan ahli lingkungan. Nah, cuman saya membuat asumsi gitu ya, bahwa data yang sudah ada itu bisa untuk benchmarking gitu ya. Jadi di PT Timah itu kan kerugiannya negara itu sekitar 300 triliun itu ya. 271 diantaranya adalah untuk biaya lingkungan tadi, kerusakan lingkungan yang tidak dihitung oleh ahlinya dari ITB kalau tidak salah. Nah, berdasarkan itu maka saya mengasumsikan kerugian di Raja Ampat kalau tetap dilanjutkan pertambangan tadi mestinya itu lebih besar. Kenapa? Karena kalau di Timah itu reklamasi fisik itu bisa dilakukan itu ya, ditanam kembali. Tapi di Raja Ampat ini kan terdapat flora, fauna, spesies yang itu langka itu ya, ikan-ikan langka. Kalau itu terkena debu racun dari pertambangan kemudian punah, itu tidak bisa dikembalikan itu ya. Reklamasi tidak bisa mengembalikan itu. Nah, kerugian itu saya kira sangat besar itu ya. Maka saya mengasumsikan bahwa kalau tambang tadi tetap dibiarkan di Raja Ampat, maka kerugiannya akan mencapai di atas 271 triliun tadi. Sementara manfaat yang diperoleh langsung oleh rakyat itu saya kira tidak terlalu besar gitu ya. Nilai tambah dalam pembukaan lapangan pekerjaan atau penambahan pendapatan itu juga tidak terlalu besar. Ini juga berdasarkan benchmarking dari Morowali gitu ya. Rakyat setempat itu hanya mendapatkan kerusakan lingkungan, sementara dia masih tak miskin. Ini kan sangat ironis gitu ya. Maka misalkan tadi saya berharap Pak Prabowo juga mencabut PT GAK tadi, dasarnya adalah itu melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014. Baik, terima kasih banyak Pak Fahmi Rade atas waktunya sudah bergabung bersama dengan iNewsroom malam hari ini. Salam sehat selalu Bapak. Selamat sehat selalu, mudah-mudahan manfaat. Selamat malam. Selamat malam. Anda kembali di iNewsroom pemirsa. Anggota Komisi 2 DPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia meyakini parlemen tidak akan menindaklanjuti usulan pemakzulan Wapres karena menurutnya tidak ada pelanggaran berat yang dilakukan oleh Gibran. Sementara itu Forum Purnawirawan Prajurit TNI menyebut pemakzulan Gibran adalah untuk melindungi pemerintahan Presiden Prabowo. Tuntutan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang datang dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI masih terus bergulir. 26 Mei lalu, Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengirim surat yang ditujukan kepada Ketua MPR dan Ketua DPR. Terkait surat ini, anggota Komisi 2 DPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, meyakini parlemen tidak akan menindaklanjuti sebab ia menilai tidak ada pelanggaran berat yang dilakukan Gibran.
pertanyaannya sekarang, kalau ada orang yang mengusulkan baik presiden dan atau wakil presiden hari ini ya, untuk dilakukan pemakzulan, apakah sudah memenuhi syarat itu? Menurut saya kan enggak. Apa yang dilakukan oleh wakil presiden ya sehingga bisa disebut sebagai pelanggaran hukum? Enggak ada. Apa yang dihianatinya? Enggak ada. Dia korupsi apa? Enggak ada. Gitu. Nyuap apa? Enggak ada juga. Perbuatan tercela? Enggak. Sementara Forum Purnawirawan Prajurit TNI atau FPP TNI menegaskan tuntutan pemakzulan Gibran adalah untuk menyelamatkan pemerintah yang dipimpin Prabowo Subianto. Baik, bahwa kami mendukung Prabowo Subianto. Oke. Kami tidak pernah mengganggu. Kami di dalam surat awal-awal kami sampaikan bahwa kami Forum Purnawirawan Prajurit TNI memberikan dukungan penuh kepada Presiden Prabowo Subianto. Ada dalam surat. Tapi tidak dengan wakilnya. Itu berikutnya. Tidak ada wakilnya. Artinya apa? Kami nggak mau ganggu beliau. Jadi yang menyampaikan kami itu membuat gaduh itu bodohnya luar biasa tuh. Forum Purnawirawan Prajurit TNI hingga kini masih berharap surat tuntutan pemakzulan Gibran akan ditindaklanjuti oleh DPR. Tim Liputan iNews melaporkan. Viral seorang kader Partai Solidaritas Indonesia sebut Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo telah memenuhi syarat menjadi nabi. Pernyataan tersebut menuai reaksi dan berbagai pihak. Seorang kader Partai Solidaritas Indonesia menyebut Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo telah memenuhi syarat menjadi nabi. Pernyataan tersebut mengundang reaksi dari berbagai pihak. Cuitan Deddy Nurpalaka di laman media sosial X-nya pun menjadi viral. Cuitan itu mendapat retweet mencapai sekitar 2.900 dan balasan 1.200 komentar. Namun mayoritas pembahasan bernada kontra karena cuitan kader PSI itu dinilai tidak masuk akal. Sementara terkait hal tersebut, Joko Widodo meminta masyarakat bersikap rasional. Nabi terakhir itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada pemikiran seperti itu, mikir yang rasional aja lah, ya. Sementara itu setelah cuitannya membuat heboh, kader PSI Deddy Nurpalaka menyampaikan klarifikasi dan permohonan maafnya melalui media sosial X. Deddy menyebut pernyataan Jokowi penuhi syarat menjadi nabi merupakan pernyataan pribadi dan tidak mewakili sikap resmi Partai Solidaritas Indonesia. Selain itu, DPW PSI Bali juga telah beri teguran internal sebagai bentuk tanggung jawab organisasi terhadap sensitivitas publik dan keragaman pandangan masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Meski Pemda telah diizinkan Mendagri kembali gelar rapat di hotel, Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, tetap melarang pejabat di lingkungan Pemprov Jabar rapat di hotel. Bahkan dirinya meminta Pemprov Jabar memanfaatkan fasilitas gedung kantor yang ada. Pemerintah pusat telah memperbolehkan kembali penggunaan hotel atau restoran untuk kegiatan rapat instansi pemerintah. Meski demikian, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi tetap belum mengizinkan Pemprov Jawa Barat menggelar rapat di hotel maupun restoran. Bahkan KDM meminta seluruh aparatur pemerintah daerah untuk memanfaatkan fasilitas gedung kantor yang sudah tersedia. Terkait kebijakan diperbolehkannya kembali aparat pemerintah daerah untuk rapat di hotel, maka pemerintah Provinsi Jawa Barat tetap memutuskan dan meminta seluruh bupati wali kota kita rapat menggunakan kantor-kantor kita yang ada. Karena kantor yang ada pun sudah cukup untuk kita rapat. Toh seluruh keputusan bukan diambil hanya di rapat-rapat. Seluruh keputusan diambil di ruang kerja kita masing-masing juga selesai. Tempat rapat kita dengan DPR sudah ada gedung DPR. Dan uang-uang yang kita arahkan ini adalah uang hasil mengumpulkan dari peristiwa-peristiwa yang tidak penting, dari kegiatan tidak penting untuk menyelesaikan berbagai problem publik kita. Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian mengizinkan seluruh pemerintah daerah kembali menggelar kegiatan hingga rapat di hotel dan restoran. Hal ini dilakukan sebagai upaya dukungan terhadap pemulihan perekonomian daerah, khususnya sektor perhotelan dan pariwisata. Dari Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemerintah Provinsi Jakarta akan mengenakan denda kepada warga yang kedapatan merokok sembarangan. Tak tanggung-tanggung, denda yang dikenakan mencapai Rp250.000. Kota Jakarta terus berbenah. Sejumlah aturan pun dibuat oleh pemerintah provinsi daerah Kota Jakarta supaya warganya bisa hidup lebih baik. Salah satunya adalah rencana aturan denda bagi warga yang merokok sembarangan. Aturan ini tertuang dalam rancangan peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok yang sedang dibahas bersama dengan DPRD DKI Jakarta. Sanksi berupa denda sebesar Rp250.000 pun menanti warga yang kedapatan merokok sembarangan. Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Ani Ruspitawati, menyebut denda sebesar Rp250.000 akan langsung dikenakan di tempat kawasan tanpa rokok. Tidak hanya itu, bagi yang melanggar juga bisa dikenakan sanksi kerja sosial. Aturan ini juga akan diterapkan kepada penjual rokok. Denda paling tinggi sebesar Rp50 juta akan dikenakan bagi pihak yang mengiklankan, mempromosikan di seluruh wilayah Jakarta. Pedagang juga dilarang berjualan di sekitar sekolah atau area bermain anak. Bila kedapatan melanggar, akan disanksi Rp1 juta. Pemirsa, pemerintah Provinsi Jakarta menetapkan 6 kawasan dilarang merokok tanpa terkecuali. Berikut daftarnya untuk Anda. Pertama adalah di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan, kemudian ada di tempat proses belajar mengajar seperti sekolah dan tempat les anak. Tempat bermain anak dan tempat ibadah juga dilarang merokok. Kemudian saat menggunakan angkutan umum dilarang merokok, demikian juga dengan di lokasi olahraga seperti stadion. Sementara ada 4 kawasan yang diperbolehkan merokok tapi harus di ruangan khusus. Kawasan ini adalah tempat kerja, tempat umum, ruang publik terpadu hingga tempat dengan izin keramaian. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Timnas Putri Indonesia membantai Malaysia 4 gol tanpa balas. Dalam laga pamungkas grup B Piala AFF Putri U19, berkat kemenangan ini Garuda Pertiwi dipastikan melaju ke semifinal. Skuad Garuda Pertiwi melaju ke semifinal usai membantai Timnas Putri Malaysia 4 gol tanpa balas dalam ajang Piala AFF Putri 2025. Berlaga di Stadion Puto, Ho Chi Minh City, Vietnam, gol pembuka Garuda Pertiwi dijaringkan Nazwa Salsabila di menit 14, disusul gol Sydney Hutper 16 menit kemudian. Di babak kedua, gol ketiga Timnas Putri dicetak Jesslyn Kayla dan ditutup oleh gol keempat dari Alia Putri. Berkat kemenangan ini, skuad Garuda Pertiwi U19 mengoleksi 4 poin dari 3 laga dengan memastikan melaju ke semifinal bersama Thailand. Di semifinal, Timnas Putri Indonesia akan menghadapi tuan rumah Vietnam yang memuncaki klasemen grup A. AFC resmi mengumumkan Qatar dan Arab Saudi sebagai tuan rumah laga putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Keputusan tersebut langsung menuai protes dari Irak, Oman, dan Uni Emirat Arab. AFC resmi mengumumkan Qatar dan Arab Saudi sebagai tuan rumah laga putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Keputusan ini diumumkan melalui laman resmi dengan menyebut AFC telah mengkonfirmasi Qatar dan Arab Saudi siap menjadi tuan rumah laga putaran keempat. Namun keputusan ini langsung mendapat protes dari Asosiasi Sepak Bola Irak, Uni Emirat Arab, dan Oman. Ketiganya menyebut seharusnya FIFA dan AFC bisa bersikap netral dalam memilih lokasi tuan rumah. Sementara itu, Ketua PSSI Erick Thohir menghormati keputusan ini dan meminta AFC serta kedua tuan rumah untuk bisa menjaga semua laga berlangsung fair dan sportif. Namun sebelumnya AFC telah menyebut laga putaran keempat tidak akan diselenggarakan di tempat netral, melainkan digelar di 2 negara kontestan kualifikasi. Sementara undian putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan diselenggarakan di Osaka, Jepang pada 17 Juli mendatang.
6 negara yaitu Indonesia, Irak, Oman, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab akan berebut 2 tempat mulai 8 hingga 14 Oktober mendatang.